Cara untung 5 juta rupiah dengan berinvestasi tanah kafling dalam waktu 1 bulan. Gimana caranya? Yuk simak berikut ini. Halo sahabat Kaflingpedia, apa kabar hari ini? Semoga yang nonton video kali ini dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan diberikan kesehatan. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara untung dari berinvestasi tanah kafling, yaitu untungnya sebesar 5 juta dalam waktu 1 bulan, meskipun modalnya hanya 17 juta rupiah. Nah, bagaimana caranya? Kita simak penjelasan yang pertama. Tapi sebelum itu, jika kamu tertarik untuk belajar cara jual beli tanah dan berinvestasi tanah kafling dengan aman dan menguntungkan, silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan tips yang lainnya. Investasi itu kan tujuannya profit ya. Jadi bagaimana kamu bisa membuat uang bekerja untuk kamu ya kan, tanpa harus keluar tenaga dan juga keluar waktu, namanya menghabiskan waktu. Nah, kalau misalnya tujuannya untuk profit, maka sama nih, misalnya kamu investasi di saham. Bagaimana kamu bisa untung di saham? Yaitu beli di saat rendah ya kan, jual di saat tinggi. Nah, kalau kamu juga beli tanah kafling, juga mindsetnya juga sama. Beli di saat masih murah dan dijual di saat sudah maju sehingga menghasilkan harga yang lebih tinggi. Tetapi tidak semua Anda investasi tanah itu kan mudah liquid ya. Beda dengan emas. Kalau emas dan saham itu Anda jual kapanpun itu bisa aja. Pasti ada semua orang yang mau nerimanya. Terkadang ya kan orang berinvestasi tanah ini tidak melihat hal ini. Ya kan, Anda itu harus memikirkan tanah mana yang bisa liquid, mudah untuk dijual kembali. Nah, kalau misalnya Anda berpikir bahwa untuk beli tanah itu kalau udah beli tanah simpan aja 10-20 tahun kemudian baru untung. Itu salah. Salah besar. Kenapa? Kalau misalnya Anda beli tanah nih, Anda beli tanah sekarang, blok yang Anda pilih itu di belakang. Sekarang kalau misalnya Anda pengen jual 5 tahun kemudian lagi butuh uang misalnya, bagaimana cara jualnya? Ya akan susah. Kenapa? Karena fasilitas jalan kaflingan itu nggak ada. Nah, ini yang harus Anda pikir sebelum berinvestasi tanah kafling. Kenapa? Kalau Anda ingin beli tanah kafling, pastikan fasilitasnya itu bisa membuat tanah yang akan Anda jual di masa depan itu bisa dijual kapanpun. Jadi kalau misalnya orang pengen beli tanahnya, itu bisa lihat kapanpun tanpa harus kompromi lagi sama yang blok A, A1, 2, 3, 4, 5 itu tanpa harus itu. Jadi kalau misalnya Anda pengen jual bulan depan bisa, jual tahun depan juga bisa, jual 5 tahun ke depan juga bisa, 10 tahun ke depan juga bisa, 20 tahun ke depan juga bisa. Kenapa? Karena fasilitasnya sudah ada, jalan dan juga listrik itu juga ada. Maka itu akan lebih mudah cepat lakunya dibandingkan tanah yang hanya semak aja. Kalau misalnya nggak ada, lebih baik tahan aja sampai yang ada. Seperti itu. Kalau misalnya nggak ada sama sekali, Anda harus pilih yang paling depan. Kenapa? Karena yang paling depan itu mudah untuk dijual kembali. Tips yang kedua adalah jenis surat yang bisa membawa Anda untung maksimal. Kita mengenal ya, yang namanya itu ada istilah bahan baku, bahan setengah jadi ya kan, barang setengah jadi, dan barang jadi yang dimana siap jual. Kita tahu kalau misalnya bahan baku itu lebih murah dibandingkan barang jadi ya kan. Sama juga dengan tanah. Kalau Anda beli tanah dari bahan bakunya, dari dasarnya, itu pasti lebih murah dibandingkan Anda sudah membeli yang barang jadi. Contohnya lah ya, Anda beli tanah di kota itu kan udah jadi ya, sudah jadi per kafling ya kan, sudah ada jalannya, semua fasilitas lengkap, pasti harganya mahal. Tetapi kalau Anda beli di desa, mungkin suratnya itu belum SHM, mungkin aja masih SKT, surat keterangan tanah yang diterbitkan dari kelurahan atau desa setempat. Jadi masih awal ya. Tanahnya juga masih besar, skala besar 1 hektar, ataupun jalannya juga masih tanah. Nah, biasanya harganya jauh lebih murah. Nah, belilah di saat bahan baku nih. Kalau misalnya bahan bakunya sudah bagus ya kan, tinggal Anda jual ketika infrastrukturnya sudah membuat tanah itu menjadi barang jadi dan siap jual. Jadi kalau misalnya dalam istilah pertanahan, bahan baku itu suratnya SKT, surat keterangan tanah. Karena SKT ini kan yang menjadi dasar diterbitkannya suatu sertifikat hak milik. Jadi ini masih dasar sekali nih. Harganya pasti jauh lebih murah dibandingkan SHM. Nah, ketika Anda beli SKT ya kan, Anda urus nih SHM-nya dan terbitlah SHM-nya, biasanya harganya bakalan 2 kali lipat daripada harga kita beli. Jadi kalau misalnya ini Anda beli SKT 100 juta, Anda terbitkan SHM, ya kan 1 hektar misalnya 100 juta, Anda terbitkan SHM, maka Anda bisa jual kembali dengan harga 200 juta. Jadi sudah untung 2 kali lipat. Namun, kalau kamu ingin beli SKT, kamu itu namanya butuh pengalaman ya kan.
Kalau misalnya kamu belum punya pengalaman, lebih baik minta orang untuk mendampingi ataupun ya didampingi lah, misalnya sama developer tanah kafling yang memang misal awal suratnya tuh SKT, tapi si developer ini karena sudah berpengalaman ya kan, dia bantu kita untuk terbitkan sampai SHM. Nah itu keuntungannya bisa lebih mudah karena tidak memakan waktu dan juga tidak memakan tenaga. Apalagi kalau misalnya nih si developer ini jualnya sebenarnya sertifikat hak milik, cuman surat awalnya aja SKT, biasanya harganya lebih murah. Nah itu juga yang kami tawarkan di proyek kami di KPR 9, di mana surat awalnya itu SKT ya kan, kami berikan fasilitas jalan sama listrik, tetapi yang diterima sama konsumen nanti setelah cicilan kreditnya selesai itu adalah sertifikat hak milik. Nah itu biar untuk mempermudah konsumen aja, karena kalau dari SKT ke SHM kadang-kadang memakan waktu dan tenaga kalau misalnya diurus secara pribadi. Yang ketiga adalah kapan waktu yang tepat untuk membeli tanah. Ketika Anda ingin membeli tanah kafling ya kan, atau berinvest tanah, belilah di saat infrastruktur belum jadi. Itu yang paling penting. Kalau Anda pengen untung ya, bukan pengen bangun rumah. Kalau Anda pengen bangun rumah, carilah infrastruktur yang sudah jadi. Tapi kalau Anda ingin untung dalam berinvest tanah kafling, belilah saat infrastruktur belum jadi. Infrastrukturnya apa? Sebenarnya ada 3, yaitu jalan, listrik, dan ledeng ya, PDAM namanya. Nah kalau misalnya sekarang ya kan PDAM itu pasti agak lama ya, tapi kalau misalnya listrik dan jalan itu biasanya lebih cepat. Nah contohnya kalau kami di KPR 9, kami itu menyediakan jalannya kompleknya dicor semen sama listrik. Kenapa listrik dan juga jalan ini penting? Karena biar Anda lebih mudah menjualnya ke depannya. Biasanya ada orang yang pengen cari untuk bangun rumah, kalau sudah ada listrik dan jalan kan pasti banyak orang yang pengen bangun rumah di lokasi yang kita jual nantinya. Dan yang terakhir adalah waktu yang tepat untuk menjual tanah itu kapan? Ketika fasilitas tadi ya kan, infrastruktur tadi, jalan dan listriknya itu sudah jadi, maka itu adalah waktu yang tepat untuk menjual tanahnya. Nah ini testimoni ya dari konsumen kami, dimana kalau misalnya developer itu kan ada fase di awal ya, yaitu fase pembersihan lahan dulu. Setelah pembersihan lahan ya kan masih SKT, kita urus-urus surat-suratnya sekaligus infrastrukturnya itu barang setengah jadi tuh. Nah barang jadinya adalah ketika sertifikat hak miliknya sudah pecah dan juga jalan serta listriknya sudah ada. Nah ada konsumen kami yang membeli itu 3 kafling dengan harga 17 juta per kaflingannya ya kan, itu di saat baru pertama kali buka ya, dan kami juga lagi ada promo diskon 7 juta rupiah ketika di saat itu. Nah sehingga harga awal yang 25 juta dibeli sama konsumen itu kurang lebih 24 atau 25 juta itu dibeli dengan harga 17 jutaan. Nah dia itu beli tanah kaflingnya itu kan masih semak ya. Sekarang ketika harganya sudah kembali normal ya kan, di harga 25 sampai 27 juta dan jalan kompleknya sudah mau cor semen, itu udah untung 7 juta nih kalau misalnya konsumen itu menjual ya kan, karena kita jual yang kemarin ada case yang baru-baru ini itu harganya 25 sampai 27 juta. Nah kalau konsumen tadi ini tahan lagi ya kan, ditahan itu udah untung 7 juta tuh. Kalau padahal hanya 1 bulan nih selisihnya, karena kita buka dari bulan puasa, Lebaran nih harganya sudah naik 25 sampai 27 juta. Nah kalau dia tahan lagi sampai SHM sudah selesai pecahnya dan listriknya sudah ada, itu mungkin harganya bisa 35 sampai 45 juta. Artinya dia bisa untung sampai 2 kali lipat ya, bahkan 3 kali lipat dari harga yang dia beli sekarang. Nah itu keuntungannya kalau misalnya Anda beli tanah di saat, kalau sama developer ya, sama developer di saat baru buka dan fasilitas infrastrukturnya masih baru akan dibuat. Jualnya kapan? Dan jualnya kalau udah siap semuanya ya kan, SHM-nya sudah pecah dan balik nama Anda, jalannya sudah dibuat ya kan, listriknya sudah ada, itu waktu yang tepat untuk menjual tanah. Tapi ya kan, tapi kalau misalnya udah ada jalan sama listrik, meskipun sertifikatnya misalnya belum selesai dalam pengurusannya, Anda masih bisa jual dengan harga yang lebih tinggi. Kenapa? Karena infrastrukturnya sudah ada. Jadi seperti itu aja teman-teman semuanya. Kalau Anda ingin untung dalam berinvestasi tanah kafling, tipsnya ada 4, yaitu belilah saat bahan bakunya belum jadi atau masih surat awal SKT ya kan, kalau mau untung maksimal. Yang kedua, beli saat fasilitasnya belum jadi semuanya. Yang ketiga, jual di saat fasilitas dan infrastrukturnya sudah jadi semuanya. Kalau misalnya 3 itu Anda lakukan, pasti dijamin Anda untung beli tanah. Jadi hilangkan mindset untuk menyimpan tanah kafling itu dalam jangka waktu yang lama. Kalau bisa 1-2 tahun aja udah untung, itu udah bagus. Apalagi kalau misalnya kayak seperti konsumen kami, itu dalam 1 bulan aja dia udah untung. Walaupun ya dia nggak jual sih, dia simpan untuk anak-anaknya nanti. Jika kamu merasa konten ini bermanfaat, silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan tips lainnya bagaimana mendapatkan keuntungan dari investasi tanah kafling. Dan jika kamu ingin belajar berinvest tanah kafling,
silahkan hubungi tim kami untuk mendapatkan info-info terbaru dari proyek-proyek yang akan kami buka, sehingga kami bisa menawarkan kepada kamu dengan harga yang lebih murah dan kamu bisa jual dengan harga yang lebih mahal dalam jangka waktu dekat. Jika ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.